Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Vera Ariska Kustantina dari Pendidikan Matematika Universitas Mercubuana Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Komik Matematika atau Koma Interaktif untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi dan motivasi belajar peserta didik. Untuk outline-nya, yang sementara ini sudah saya buat ada 2 bab, yaitu bab 1 dan bab 2, dan akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada bab 1, yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta spesifikasi produk yang diharapkan. Lalu di bab 2 ini terdiri dari kajian teori dan juga kerangka berpikir. Oke, langsung saja kita ke bab yang pertama. Pertama, ada tentang latar belakang. Nah, di latar belakang ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan terlebih dahulu. Di mana pendidikan menurut Soehartono tahun 2009 adalah suatu tindakan belajar yang dilaksanakan sepanjang zaman dalam segala situasi kegiatan kehidupan. Kegiatan ini mengacu pada pengembangan wawasan seseorang, peningkatan penguasaan teori, mengidentifikasi permasalahan dalam dunia pendidikan serta kehidupan sehari-hari. Mulyaman dan Melizar pada tahun 2020 mencatat bahwa permasalahan yang saat ini terjadi di Indonesia adalah tentang rendahnya pemanfaatan dari kemajuan teknologi. Padahal, dari kemajuan teknologi tersebut dapat sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan karena memudahkan guru untuk mengajarkan mata pelajaran abstrak yang sulit dipahami oleh siswa, seperti misalnya matematika. Nah, matematika sendiri menurut Ibrahim dan Suparni dalam Nuryadi dan Bahtiar tahun 2017 adalah sebagai ilmu universal yang memegang peranan penting dalam disiplin ilmu dan daya pikir manusia, sehingga mata pelajaran tersebut menjadi salah satu pelajaran yang diajarkan pada semua jenjang pendidikan, termasuk jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP, dan termasuk ke dalam pelajaran umum kelompok A berdasarkan ketentuan Permendikbud RI Pasal 5 Ayat 6 tentang kurikulum 2013 SMP atau Madrasah Tsanawiyah. Namun, terlepas dari pernyataan tersebut, fakta di lapangan banyak siswa yang tidak menyukai pelajaran matematika. Hal itu dikarenakan mereka masih menganggapnya sebagai pelajaran yang rumit, membingungkan, dan juga tidak terlalu menarik. Hal itu diungkapkan oleh Anita pada skripsinya pada halaman kedua. Sehingga dari pemikiran tersebut menyebabkan banyak siswa kehilangan konsentrasi dalam belajar dan gagal mencapai nilai maksimal dalam pembelajaran matematika di kelas. Selain itu, hal tersebut juga dibuktikan berdasarkan observasi yang saya lakukan pada tanggal 12 Oktober 2021, tepatnya di MTS Kalipucang, yaitu di kelas 8, didapatkan hasil capaian nilai UTS matematika dari 4 kelas yang ada, yaitu kelas 8A sampai dengan kelas 8D, adalah sebagai berikut. Nilai rata-rata UTS semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 kelas 8A sampai dengan kelas 8D MTS Kalipucang. Untuk kelas 8A didapatkan nilai rata-ratanya adalah 61,19. Lalu kelas 8B ada sebesar 62,38. Kelas 8C sebesar 60,00, kelas 8D sebesar 62,25.
Dari nilai rata-rata 4 kelas di atas didapatkan rata-rata secara keseluruhan adalah sebesar 61,46 pada pelajaran matematika, yang artinya nilai siswa kelas 8 pada mata pelajaran matematika adalah kurang dari KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah, yaitu sebesar 76. Selain karena siswa yang berpikir bahwa matematika sebagai pelajaran yang rumit, dari hasil observasi juga diketahui bahwa pada saat proses pembelajaran berlangsung, guru hanya menjelaskan materi saja tanpa disertai dengan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa. Guru hanya menggunakan LKS atau lembar kerja siswa yang disediakan oleh sekolah. Sehingga salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengembangkan bahan ajar yang menarik namun juga sederhana bagi peserta didik seperti komik. Komik itu sendiri merupakan salah satu bentuk media komunikasi visual yang memiliki kemampuan penyampaian informasi secara runtut dan juga teratur. Sifatnya yang sederhana dengan rangkaian unsur cerita yang juga mengandung informasi penting, serta disajikan secara ringkas, dilengkapi dengan bahasa lisan dan juga percakapan, membuat komik bisa digunakan menjadi media pembelajaran pada kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Hal tersebut disampaikan oleh Munadi dalam Dewi tahun 2017. Namun sayangnya, sampai sekarang potensi komik sebagai media pembelajaran masih sangat kurang dimanfaatkan. Padahal, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mujawal dan kawan-kawan pada tahun 2019, mereka menjelaskan bahwa siswa lebih berkeinginan membaca buku bergambar seperti komik dibandingkan buku pelajaran biasa, karena buku bergambar itu memiliki alur cerita yang menarik dan juga berurutan, sehingga lebih mudah diingat dan juga dipahami oleh siswa. Hanya saja, sama seperti halnya buku pelajaran biasa, sebagian besar komik yang saat ini tersebar baik di media sosial maupun media cetak, sifatnya itu masih satu arah. Jadi sifat komik yang saat ini tersebar masih bersifat satu arah, sehingga membuat keaktifan pembaca tidak dapat terwujudkan secara optimal. Nah, lalu opsi apa yang dapat diambil untuk permasalahan tersebut? Opsi yang dapat diambil adalah dengan membuat komik tersebut menjadi lebih interaktif, yaitu dengan mengkombinasikan komik tersebut dengan multimedia interaktif seperti menyatukan unsur teks, image, audio, ataupun video dalam satu bentuk. Dan dalam pengkombinasiannya, kita dapat menggunakan sebuah website ataupun platform pembuat lembar kerja elektronik gratis, misalkan seperti Live Worksheet maupun Book Creator. Nah, dengan demikian akan didapatkan komik yang mendukung adanya interaksi dua arah, sehingga terjadilah komunikasi interaktif atau terbentuklah media yang interaktif yang sesuai dengan pengertian media interaktif itu sendiri, yaitu media yang memiliki komunikasi dua arah atau memiliki aksi timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Nah, pada proses pembelajaran matematika jenjang SMP tentu tidak hanya untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mengasah kemampuan dalam menggunakan angka, data, simbol matematika yang erat kaitannya dengan literasi numerasi pada peserta didik di sekolah. Nah, literasi numerasi itu sendiri adalah merupakan ilmu atau sejenis pengetahuan dan kemampuan menggunakan angka dan simbol matematika
menganalisis berbagai bentuk informasi seperti grafik, tabel, bagan, serta memuat penjelasan yang infografis dan juga informasi digital. Nah, fakta di lapangan, kemampuan literasi numerasi pada peserta didik SMP juga masih terbilang rendah. Hal itu dapat dibuktikan dengan hasil tes literasi yang saya sendiri adakan di MTS Kalipucang, tentunya di kelas 8 pada tanggal 8 Oktober 2021, juga menunjukkan banyak peserta didik mendapati kesulitan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan literasi numerasi. Di sini saya saat itu menggunakan soal cerita yang ada kaitannya dengan literasi numerasi tersebut, yakni membaca, memahami, serta menganalisis. Dari hasil tes tersebut didapatkan hasil hampir 90% peserta didik masih kebingungan dalam memahami makna soal yang diberikan, menganalisis soalnya itu dalam bentuk apa atau yang ditanyakan itu apa, lalu mereka juga masih kebingungan dalam menggunakan simbol atau operasi matematika yang tepat, serta masih kesulitan dalam menarik sebuah kesimpulan. Sehingga kemampuan literasi numerasi siswa SMP itu perlu ditingkatkan untuk menunjukkan kecakapan dalam memecahkan masalah dalam soal cerita, lalu kemampuan menggunakan data dan angka yang disajikan, serta keterampilan dalam mengoperasikan simbol matematika serta menarik kesimpulan dari sebuah perhitungan. Nah, tentu banyak faktor yang dapat menyebabkan rendahnya literasi numerasi siswa pada mata pelajaran matematika. Salah satunya adalah karena pembelajaran matematika tidak merangsang semangat motivasi belajar siswa. Motivasi belajar sendiri adalah merupakan dorongan yang mengakibatkan seseorang melakukan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Mujawal dan kawan-kawannya tahun 2019 juga menegaskan bahwa peningkatan kemampuan peserta didik dapat disebabkan oleh motivasi belajar dalam diri peserta didik itu sendiri. Berdasarkan hasil pengisian angket motivasi belajar yang saya berikan kepada peserta didik kelas 8 di MTS Kalipucang pada tanggal yang sama dengan tes literasi numerasi tadi, yaitu 8 Oktober 2021, juga menunjukkan bahwa motivasi belajar di kelas 8 dari kelas 8A sampai dengan kelas 8D itu masih rendah. Selanjutnya, setelah latar belakang, di sini saya akan membahas tentang identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang tadi saya paparkan, dapat diidentifikasi permasalahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, matematika menjadi mata pelajaran yang tidak disukai oleh sebagian besar peserta didik. Yang kedua, pembelajaran masih menggunakan metode konvensional atau metode ceramah, yaitu dengan hanya menyampaikan materi saja. Lalu yang ketiga, ada media pembelajaran digunakan belum menarik. Yang keempat, potensi komik sebagai media pembelajaran matematika masih kurang dimanfaatkan. Yang kelima, komik masih bersifat satu arah. Yang keenam, kemampuan literasi peserta didik masih rendah. Yang ketujuh, peserta didik masih kebingungan dalam menganalisis masalah menggunakan angka, data, dan simbol, serta menarik kesimpulan. Lalu yang kedelapan, motivasi belajar peserta didik pada pelajaran matematika masihlah rendah. Nah, pada penelitian ini ada masalah yang perlu dibatasi. Hal ini dilakukan agar penelitian dapat memberi penggambaran yang lebih jelas dan juga terarah. Penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal sesuai dengan identifikasi masalah yang tadi disebutkan. Yaitu yang pertama, pengembangan sumber belajar dalam penelitian ini adalah
komik matematika atau koma interaktif. Yang kedua, kemampuan peserta didik dalam menggunakan angka, data, dan simbol matematika yang erat kaitannya dengan literasi numerasi. Lalu yang ketiga adalah tentang peningkatan peserta didik disebabkan karena adanya motivasi belajar dalam diri peserta didik itu sendiri. Lalu untuk rumusan masalah, berdasarkan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana cara mengembangkan komik matematika interaktif untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi dan motivasi belajar peserta didik SMP kelas 8. Yang kedua, apakah komik matematika atau koma interaktif untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi dan motivasi belajar peserta didik memenuhi kriteria valid? Yang ketiga, apakah komik matematika atau koma interaktif untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi dan motivasi belajar peserta didik memenuhi kriteria praktis? Yang keempat, apakah komik matematika atau koma interaktif untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi dan motivasi belajar peserta didik memenuhi kriteria efektif? Kemudian, untuk tujuan penelitian, berdasarkan masalah atau rumusan masalah di atas atau yang tadi saya sebutkan, tujuan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan komik matematika interaktif untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi dan motivasi belajar peserta didik pada jenjang SMP. Yang kedua, mengetahui kevalidan komik matematika atau koma interaktif untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi dan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, mengetahui kepraktisan komik matematika atau koma interaktif untuk meningkatkan literasi numerasi dan motivasi belajar peserta didik. Yang keempat, mengetahui keefektifan komik matematika atau koma interaktif untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi dan motivasi belajar peserta didik. Kemudian, manfaat penelitian. Secara teoritis, manfaat yang diberikan adalah memberikan andil dalam dunia pendidikan berkenaan dengan pengembangan komik matematika interaktif untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi dan juga motivasi belajar peserta didik. Kemudian untuk manfaat praktis, bagi peserta didik, hasil produk yang dikembangkan dimaksudkan untuk dapat menjadi dorongan peserta didik dalam meningkatkan kemampuan literasi numerasi dan juga meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Bagi guru, hasil pengembangan komik matematika interaktif ini diharapkan dapat menjadi referensi yang positif atau bagi pendidik dalam proses pembelajaran dan mempermudah dalam menyampaikan materi dalam kegiatan belajar di kelas. Lalu bagi peneliti, meningkatkan kreativitas diri, dapat memperbanyak pengalaman serta pandangan peneliti tentang teknologi dalam mengembangkan komik matematika interaktif. Selanjutnya, untuk spesifikasi produk yang diharapkan berupa media pembelajaran komik matematika interaktif untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi dan motivasi belajar pada peserta didik jenjang SMP kelas 8 yang merupakan hasil penelitian pengembangan mempunyai spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran komik matematika interaktif ini berbasis website. Website yang digunakan adalah labworksheet.com. Lalu media pembelajaran komik matematika interaktif yang dikembangkan memuat materi Pythagoras untuk peserta didik SMP kelas 8. Lalu media pembelajaran komik matematika interaktif berisikan cerita kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir, media pembelajaran yang akan
dikembangkan di dalamnya mengandung prinsip pembelajaran, yaitu media ini digunakan untuk kepentingan pembelajaran dan visualisasi yang jelas dari materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Lalu untuk bab 2, pada kajian teori di proposal skripsi saya akan membahas tentang definisi belajar, pembelajaran, matematika SMP. Di sana juga nanti dijabarkan tentang komik matematika interaktif, lalu kemampuan literasi numerasi peserta didik dalam penggunaan komik, ditambah dengan nanti di sana tercantum indikator dari kemampuan literasi numerasi itu sendiri, lalu juga menjelaskan tentang motivasi belajar peserta didik menggunakan komik. Lanjut, ada kerangka berpikir. Nah, di sini kerangka berpikir yang pertama adalah mengidentifikasi masalah yang ada di MTS Kalipucang. Tadi saya sudah mengidentifikasi masalah dan juga menemukan batasan masalahnya, yaitu yang pertama tentang potensi komik sebagai media pembelajaran masih kurang dimanfaatkan. Lalu ada kurangnya kemampuan literasi numerasi peserta didik. Lalu motivasi belajar peserta didik yang kurang dalam belajar matematika. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu dengan mendesain produk, yaitu mendesain komik matematika atau koma interaktif untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi dan motivasi belajar peserta didik. Kemudian mengembangkan komik matematika atau koma interaktif untuk meningkatkan kemampuan literasi dan motivasi belajar peserta didik. Dilanjutkan dengan validasi dengan ahli materi dan juga ahli media, serta melakukan uji coba lapangan terbatas, kemudian uji produk secara kecil, kelompok kecil, dan juga setelah itu dilakukan revisi produk sampai akhirnya dapatkan produk akhir yang nantinya akan diujikan kepada peserta didik, lalu apakah nanti dia dapatkan hasil dari peningkatan kemampuan literasi numerasi peserta didik serta peningkatan motivasi belajar peserta didik itu sendiri. Lalu nanti setelah adanya kerangka berpikir ini nanti akan dicantumkan juga tentang penelitian yang relevan dari penelitian sebelumnya atau penelitian yang sudah ada mengenai tentang yang berkaitan dengan judul proposal skripsi saya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul pengembangan komik matematika atau koma interaktif untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi dan motivasi belajar peserta didik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.